Hello smart learner, how are you today? Okay, so hopefully all of you are in a great condition like me. Okay, so today we are going to talk about TOEFL, so at glance ya. Kita akan discuss tentang apa sih itu TOEFL ya, at glance gitu secara umum. Utamanya adalah TOEFL ITP. Okay. Nah, sekarang kita langsung aja buka di slide yang pertama nih ya. Okay, so TOEFL ITP, kalau di Indonesia penyelenggaranya adalah Indonesian International Education Foundation, IIEF gitu ya, IIEF. Nah, IIEF ini adalah penyelenggara TOEFL PBT di Indonesia yang resmi, yang kantor pusatnya ada di ETS ya, Educational Testing Service di New Jersey sana, Amerika Serikat. Nah, di Indonesia ada sekitar 300 tempat tes yang tersebar di 50 kota. Nah, ini sumbernya dari iief.or.id, bisa dicek ya teman-teman. Oke, nah TOEFL ITP dibuat oleh institusi yang membuat International TOEFL ya, dan cara serta pengujian bahan TOEFL ITP sama dengan International TOEFL Paper Based System. Standarnya sama, cara dan bahan ujinya sama, dengan masa berlaku 2 tahun. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama pasti melatih dalam menjawab soal pilihan berganda sebagai prediksi nilai International TOEFL atau TOEFL internasional. Kalau itu skalanya internasional ya, jadi ini bisa menjadi latihannya. Nah, kemudian TOEFL ITP ini juga mempermudah lembaga bahasa dalam mengukur kemampuan siswanya before and after taking the TOEFL preparation class, sebelum dan sesudah mengikuti kelas TOEFL. Bisa juga digunakan untuk menguji kemampuan bahasa Inggris pelajar, mahasiswa, atau karyawan perusahaan. Nah, sekarang semakin banyak perusahaan yang mensyaratkan TOEFL ITP sebagai salah satu persyaratan dalam melamar pekerjaan atau menjalani interview test. Harus ada TOEFL ITP-nya dulu. Nah, yang manfaat berikutnya adalah mempermudah dalam menyeleksi calon siswa untuk masuk institusi yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Ini biasanya untuk masuk perguruan tinggi ya, S1, S2, S3, bisa juga untuk program beasiswa. Nah, ini ya, yang menggunakan TOEFL ITP tentu tadi sudah disebutkan lembaga berbahasa Inggris, bisa instansi perusahaan baik swasta maupun pemerintah, sekolah tinggi atau universitas, bisa juga untuk perseorangan dan juga lembaga pemberi beasiswa. Oke, nah sekarang kita lihat bentuk tesnya ya. Tes TOEFL ITP merupakan ujian yang berbentuk pilihan ganda dengan total soalnya 140 dan total waktu mengerjakannya 115 menit. Nah, bisa kita kalkulasikan 140, waktunya hanya 115 menit. Maka sebetulnya satu soal itu kurang dari 1 menit. Nah, maka kita harus cepat pada saat tes ya. Baca jawab seperti itu. Nah, tes yang diujikan yang pertama ada listening, ada structure, ada juga reading ya. Jadi 3 macam skill yang diujikan dalam TOEFL ITP paper based test. Dan format pengujiannya ya, format soalnya section 1 adalah listening comprehension dengan 50 soal. Nah, waktunya kurang lebih 35 menit. Kemudian section 2 ada structure and written expression dengan 40 soal. Waktu mengerjakan adalah 25 menit. Section yang ketiga adalah reading comprehension dengan 50 soal dan waktu mengerjakannya adalah 55 menit. Nah, kalau di total 140 soal, waktu mengerjakan 115 menit. Harus cepat ya. Nah, kalau kita melihat cara penilaian TOEFL ITP, penilaiannya akan dilihat dari tiap section gitu. Jawaban akan dikoreksi atau diperiksa per section 1, 2, maupun 3. Kemudian dari jawaban yang benar itu akan dikonversikan ke suatu tabel. Masing-masing section konversinya berbeda gitu, sendiri standarnya. Pun setiap kode soal mempunyai tabel yang berbeda. Tabel ini dibuat oleh ITS. Dan range skor TOEFL ITP minimal adalah 310 dan maksimal 677. Jadi kalau salah semua tetap dapat skor? Iya. Kalau salah semua, kita masih bisa mendapatkan skor minimal 310. Kalau benar semua, skornya 677.
Nah, range score atau standar skornya seperti itu kalau di TOEFL ITP. Sekarang kita lihat perhitungannya. Perhitungan per section tadi ya, misalnya dari soal yang benar itu 32, nilai setelah dikonversi totalnya 50. Soal benar section 231, section 338 dengan konversinya segini ya, 5656. Nah, ini perhitungannya adalah kita akan menjumlahkan nilai yang sudah dikonversikan, bukan nilai mentahnya. Ini nilai mentahnya, ini raw score. Ini converted score yang sudah dikonversi. Dijumlahkan section 1, section 2, section 3. Kita jumlahkan ini ya. Kemudian dikalikan 10 dibagi 3. Nah, muncullah skornya 540. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita. Jika kita ingin skornya minimal 500-an ya, maka kita harus menjawab dengan benar minimal 30-an gitu. Kalau pengen skornya 500-an harus jawab benar berapa? Berpikirlah untuk 30-an nomor. Sisanya boleh ngitung kancing. Tapi jangan ya. Coba berpikir untuk semua nomor ya. Jadi dicoba mengerjakan sebaik mungkin, sebisa mungkin ya. Oke, seperti itu perhitungan skornya. Nah, sekarang kita lanjut ke hasilnya. Hasil TOEFL, kalau sebelum tahun 2014, test taker atau peserta tes hanya menerima 1 lembar TOEFL score report yang berwarna pink. Ini seluruh Indonesia sama. Ya, hanya 1. Nah, kemudian pada perkembangannya ya, setelah April 2014, lembar nilai TOEFL ITP untuk jenis CEFR mulai diterbitkan ya, berwarna kuning. Dan ada juga Certificate of Achievement. Nah, ada tambahan 2. Nah, sebetulnya 1 plus 1 gitu ya. Karena yang satunya itu nanti ada persyaratan tersendiri. Nah, ini kita lihat lembar pink yang dari dulu ini kita dapatkan ya, seperti ini lembar pink. Ini kecil sebetulnya. Versi aslinya itu sekitar sepertiga A4 gitu. Iya, hanya kecil sih, kecil kertasnya. Potongan kertas gitu ya, kecil. Bahkan kalau dari IAIF itu mengirimnya lembarannya agak besar, kemudian kita harus potong-potong sendiri. Nah, itu jadi agak kecil sih memang, bukan selembar A4 atau folio ya. Ini kurang lebih sepertiga A4. Kemudian contoh lembar kuning seperti ini ya, CEFR, Common European Framework of Reference. Ini contoh aja. Di lembar muka seperti ini, lembar belakangnya seperti ini. Lembar CEFR ini menggambarkan kemampuan kita. Misal dengan skor 423, bagaimana sih kemampuan listeningnya? Di sini ada rincian, kemampuan structure-nya, dan kemampuan reading. Nah, di sini lengkap sekali ya. Kalau yang belakang ini adalah keterangan umum saja, how to interpret your score report. Ini muncul di semua lembar CEFR, sama semua. Kalau ini adalah pencapaian dari test taker ya, atau peserta tesnya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang ini di another video ya, di video yang lainnya. Kemudian ini adalah contoh Certificate of Achievement. Ini warnanya bronze ya, agak-agak coklat begitu. Kalau skor kita minimal 460, minimal 460 atau lebih sampai 523 ya, kita akan dapat tambahan Certificate of Achievement. Nih seperti ini, bronze begini ya. Ini lebar, ini seukuran A4. Jadi kalau minimal 460 dapat 3 lembar. Ya betul ya, dapat 3 lembar. Kalau tidak sampai 460, kita hanya dapat 2 lembar, yang pink dan yang kuning. Nah, ini agak berbeda karena dia skornya banyak sekali nih, 617 ya, berarti hampir benar semua ini. Nah, kalau skornya 524 ke atas, nah ini dapat seperti ini. Tepiannya ini silver ya, atau perak. Kalau skornya 624 sampai 677, tepiannya ini warnanya akan seperti gold gitu, seperti emas. Seperti ya, seperti, bukan emas beneran. Oke, jadi ada 3 macam Certificate of Achievement, tapi saya nggak tampilkan yang gold di sini. Oke, seperti itu ya. Ini dia. Dari 460 sampai 542 dapatnya yang tepiannya bronze. 543 hingga 626 tepiannya silver. Kemudian yang gold 627 hingga 677. Seperti itu. Ya.
Dan semua hasil TOEFL ini hanya dicetak satu kali ya. Penyelenggara tes akan menerima dua, yang satu warna pink, satu warna hijau. Namun yang hijau itu adalah institution copy, jadi semacam duplikat, tidak diberikan ke test taker. Test taker akan menerima yang lembar pink gitu, dan tidak bisa minta cetak ulang atau semacamnya begitu ya. Apakah bisa diterbitkan lagi? Sebetulnya ada prosedurnya, namun dengan persyaratan tertentu. Jadi tidak semua hasil tes itu ketika peserta meminta cetak ulang meskipun sudah menempuh persyaratannya, tidak semuanya bisa dicetak ulang karena ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi seperti itu. Nanti kita bahas di next video. Nah, ini keterangan lain ya. Nah ya, jika keperluan meminta lembar hasil TOEFL itu untuk beasiswa, sebetulnya tim pemberi beasiswa akan melakukan verifikasi nilai kepada IAIF. Sebetulnya itu sudah automatically sih sebetulnya. Kalau memang lembaga pemberi beasiswanya itu yang sudah terhubung dengan IAIF gitu, biasanya sih seperti itu. Mereka akan langsung konfirmasi kepada IAIF. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir ketika beasiswa yang diikuti itu adalah beasiswa yang mungkin dari pemerintah atau dari foundation, dari yayasan yang besar gitu ya, atau yang bisa melakukan kontak dengan IAIF. Ya, gitu ya. Setiap lembaran nilai TOEFL ITB memiliki ciri khas dan kekhususan tersendiri yang sudah dikenali oleh tim pemberi beasiswa. Nah, maka jangan pernah membuat duplikasi atau membuat tiruannya. Ya, ini beberapa kali terjadi sih ya. Ya, memang tidak boleh diduplikasi, tidak boleh dibuat tiruannya begitu. Jadi saya selalu menyarankan kepada peserta tes untuk scan hasil tesnya. Jadi jika ada hal-hal tertentu terjadi, misalnya ada hujan gitu, terkena air hujan, misalnya hilang, terselip, lupa dan sebagainya, itu kita masih punya soft copy-nya. Seperti itu. Jadi tidak untuk membuat duplikasinya atau tiruannya, tapi lebih ke scan aja, karena sekarang semua serba kirim file gitu ya. Misalnya kita mau melamar pekerjaan di suatu kantor, nah kita akan diminta kirim scan-nya kan ya, jadi bukan lembar fisiknya. So for our safety, it's better to scan the result. Oke, nah sekarang kita sampai berakhir diskusi ini sedikit aja ketika kita mau tes ya. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah persiapkan alat tulis sendiri. Apalagi situasi seperti ini kita harus aware gitu ya dengan hal-hal yang sifatnya pribadi atau personal. Usahakan tidak meminjam ya. Memang jangan meminjam karena tidak boleh, biasanya itu tidak diperbolehkan meminjam alat tes during the test. Jadi membawa sendiri. Anda bawa pensil 2B, bawa penghapus dan rautan. Kemudian peserta wajib hadir maksimal 15 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Maksimal itu ya, lebih baik 30 menit. Kami selalu merekomendasikan 30 menit sudah hadir di ruang tes. Karena untuk pengisian kolom identitas itu membutuhkan waktu. Peserta butuh pengkondisian juga. Jadi nggak bisa langsung mendadak datang, duduk langsung ngerjakan tes gitu ya. Itu akan sangat kurang maksimal begitu nanti dalam mengerjakan dan juga hasil tesnya. Bekali diri dengan asupan makanan yang berkualitas. Yes, sure. Pastikan Anda sudah makan gitu ya. Anda sudah kalaupun nggak makan ya kondisinya tidak lapar begitu. Karena tesnya ini akan berlangsung selama 2 jam kurang lebih ya, 2 jam dan tanpa jeda. Jadi kalau nggak makan dulu, kecuali puasa ya. Kalau puasa mungkin nggak apa-apa nggak makan dulu. Kalau tidak puasa maka sebaiknya peserta tidak dalam kondisi lapar, karena kalau 2 jam kita merasa lapar kemudian berpikir keras seperti itu, yang ada pusing ya, dan nanti berpengaruh pada hasil tesnya. Nah, yang pasti harus berdoa sebelum mengerjakannya. Silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ini biasanya room prakcernya itu tidak memandu sih, jadi ada yang memandu ada yang enggak. Ya, kita berdoa sajalah ya sendiri itu sebelum mengerjakan tes. Yang muslim minimal baca bismillah.
Nah, yang harus tenang, kita harus tenang selama ujian, harus wajib. Biasanya room practice pada TOEFL ITP ini cukup tegas gitu ya, yang saya temui di beberapa tempat itu sangat tegas bahkan. Jadi mereka tidak mentolerir kegaduhan apapun gitu. Jadi kita benar-benar harus tenang selama mengerjakan tes, menjaga diri dan menjaga peserta lain juga. Karena memang segala bentuk kegaduhan atau kecurangan itu tidak akan ditolerir. Jadi harus tenang di sini ya dalam mengerjakan tes supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, ini yang terakhir, tips terakhir ini, kita harus menjawab semua pertanyaan meskipun tidak tahu jawabannya. Karena soalnya pilihan ganda semua ya, jadi it doesn't matter kan. Maksudnya misalnya nggak tahu jawabannya, nggak tahu artinya kan nggak apa-apa, tetap kita bisa memilih dari A, B, C, D mana yang akan dipilih gitu ya. Jadi jawablah semuanya, siapa tahu yang kita tebak itu benar, karena tidak ada pengurangan skor kalau ada jawaban yang salah gitu ya, tetap dapat skor. Nah, ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan pada saat tes. Jangan dilakukan ya. Terlambat datang ke lokasi tes ini, jangan terlambat. Nanti kita buru-buru, kita panik gitu ya, dan itu mempengaruhi hasil tesnya, itu mengganggu peserta lain juga ketika kita datang terlambat. Dan di beberapa tempat Anda tidak diperbolehkan masuk, harus ikut sesi selanjutnya misalnya ya. Nah, akan sangat merepotkan sekali. So please come on time. Nah, harus datang tepat waktu. Jangan duduk tidak sesuai urutan yang ditentukan. Jadi Anda harus duduk sesuai tempat duduk yang sudah dibagi. Biasanya di hampir semua tempat tes, peserta akan diatur tempat duduknya di nomor berapa. Kalau di lab bahasa ada penomoran, ada nomor-nomornya gitu biasanya ya. Nah, kita harus duduk sesuai nomornya. Jangan lompat-lompat, jangan duduk sesuka hati. Harus nurut gitu ya, harus patuh pada aturan yang sudah ditentukan oleh room practice-nya. Jangan melamun, apalagi di sesi listening. Jangan melamun, jangan mengantuk. Sekalinya kita melamun dan mengantuk, untuk kembali lagi concern atau konsentrasi pada tesnya, nah itu akan susah gitu ya. Jadi harus stay fokus, jangan melamun, jangan mengantuk. Nah, ini hal yang sangat tidak boleh kita lakukan adalah melirik atau melihat jawaban peserta lain. Ini tidak boleh, benar-benar dilarang ya. Ini tidak ditolerir di tempat tes manapun saya kira. Jadi Anda harus fokus pada pekerjaan sendiri dan tidak melirik pekerjaan peserta lain. Jangan curang begitu ya. Be honest, harus jujur. Karena kejujuran dimulai dari diri sendiri ya. Kita harus jujur. Toh peserta lain juga belum tentu benar begitu ya menjawabnya. Jadi percaya diri jawab sendiri. Dan kita juga dilarang berkomunikasi melalui telepon seluler. Ini ada aturan lanjutan mengenai ini, nanti akan kita bahas di video yang lain. Baru diberlakukan di tahun 2022 ini ada aturan terkait gadget gitu ya. Nanti kita akan discuss lebih lanjut. Tapi benar-benar nggak boleh ya berkomunikasi melalui telepon seluler. Jadi sementara 2 jam ini dimatikan dulu atau di silent dulu. Hanya 2 jam kok ya, 2 jam selama mengerjakan tes. Please make your mobile phone in a silent mode or turn off your mobile phones. Di beberapa tempat tes bahkan HP itu diminta dimatikan dan diletakkan di atas meja seperti itu. Ada room practice yang seperti itu. Ada yang hanya meminta untuk silent saja, kemudian diletakkan di tasnya diletakkan di pinggir ruangan atau di tempat tas, ada kotak-kotaknya biasanya ya. Tergantung ya, it depends di mana Anda mengikuti tes. Tapi biasanya sih hampir semua room practice menerapkan aturan yang tegas dan ketat ya dalam tes TOEFL ITP ini. Satu lagi yang tidak boleh kita lakukan adalah membiarkan jawaban kosong. Nah, tadi harus diisi semua meskipun tidak tahu jawabannya, karena sekali lagi mungkin tebakan atau jawaban kita yang kita nggak tahu artinya atau nggak tahu jawabannya itu benar gitu. Jadi just try gitu, siapa tahu word gitu, siapa tahu benar gitu ya teman-teman. Nah, Oke, so tes TOEFL ITP di STIMIC bekerja sama dengan IAIF ya yang ada di Jakarta. Anda bisa cek nih websitenya di www.iaif.or.id. Bisa dicek jadwal tes di seluruh Indonesia, kemudian hal-hal yang terkait dengan TOEFL. Tidak hanya TOEFL ITP sih IAIF ya, namun di video ini kita hanya mendiskusikan tentang
TOEFL IDP at glance, seperti itu. Oke, thank you for listening. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam smart learner.